Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita atau buku kita tentang kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Dan pada bagian pembahasan ini, yaitu bagian kelima, masih kita berbicara tentang makna tauhid dan mukasyafah. Dan pada bab 5 ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan di bab ini atau bagian ini atau pasal ini kita akan membahas tentang qada. Kadangkala kata qada diartikan sebagai sesuatu yang pasti terjadi atau mubarram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitab Al-Qur'an, fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Quran surat Ghafir ayat 68. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tidak jarang pula ditunjukkan untuk memberi tahu tentang wajibnya Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita berada artinya kita berarti ketentuan yang pasti. Tentu tidak ada sesuatu selain Allah yang disembah. Karena mustahil bila pengaruh tidak mengikuti pemberi pengaruh. Demikian juga di dalam firman-Nya yang lain di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Disebutkan bahwa dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Ayat ini berlaku sebagai pemberitahuan. Sebab jika merupakan qada dan hukum yang wajib atas seluruh hamba, maka akan terjadi perselisihan karena tak ada sesuatu yang membedakannya. Maka Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, pahamilah, Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara sejenak. Perkara sejenak artinya perkara sejak zaman azali, bahwa segala perbuatan dan perkataan terkait dan bergantung kepada hambanya, yaitu Allah, yaitu hamba Allah, artinya manusia. Apa yang dia putuskan maka dia laksanakan, sehingga tidak mungkin diubah dan tidak bisa juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala merubah apa yang telah dia putuskan. Karena Allah tidak mempertentangkan dirinya sendiri dalam perkara yang telah diputuskan, dan dia tidak main-main serta tidak mengikuti hasrat. Dia membuat keputusan menurut ketentuan atau menurut tuntunan hikmah, dan sesuatu yang lahir berdasarkan hikmah tidak ada yang merubahnya. Apa yang dia tentukan menurut perbuatan hamba, layaknya menanam dan kawin. Apa yang dia tetapkan berdasarkan perbuatan hamba, seperti doa, istighfar, zikir, dan lain-lain.
Maka Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya mengatakan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan perbuatan hamba di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Waqiah yang artinya sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Al-Waqiah ayat 24. Atau dalam firman yang lain, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai. Quran surat At-Taubah ayat 5. Akan tetapi saudara, dia juga menegasikan perbuatan hamba itu beberapa tempat lain, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah." Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Quran surat Al-Anfal ayat 17. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas mengandung hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menentukan perbuatan hamba, sementara hambalah yang berusaha sekaligus menjadi sebab. Karena hamba yang melakukan ibadah, maka Allah lah yang membalasnya. Andaikan bukan karena penisbatan perbuatan-perbuatan tersebut dalam penciptaan maupun usaha, tentu tidak ada yang menyembah dan yang disembah. Jadi tampak jelas saudara, bahwa manusia adalah yang menyembah dan berusaha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang disembah dan menciptakan. Ketahuilah saudara, perbuatan itu ada dua macam. Yang pertama, apa yang dilakukan hamba berupa usaha yang dinisbahkan kepadanya. Karena itu diturunkan kitab-kitab dan diutuslah para rasul alaihissalatu wassalam, artinya bahwa juga dipastikan hajat terhadap akal guna menegakkan hujjah dan menjelaskan sasarannya. Kemudian perbuatan yang kedua adalah apa yang diperoleh hamba sebagai balasan, yaitu apa yang ada di tangan Allah dan di tangan hamba. Keduanya tidak terjadi kecuali selaras dengan apa yang diusahakan hambanya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara yang maknanya, dan apa saja musibah yang menimpamu, maka hal itu disebabkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Beserta ayat lain yang serupa yang sejenis dengan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bahwa ada perbuatan yang diperoleh hamba sebagai balasannya. Ada sebuah quotes yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Ilmu itu layaknya melihat api. Sekali lagi, ilmu itu layaknya melihat api. Dan makrifat laksana menggunakan api. Guna apa? Menghangatkan tubuh. Maka dari itu, barang siapa memahami kalimat di atas, ia dapat memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan kepada hamba. Sebagai contoh misalnya, al-ghujju, memotong tangan pencuri. Nah, ketika dia dipotong, itu bisa dikatakan yang memotong adalah si al-ghujju tersebut, karena dialah yang berusaha menggerakkan tangannya untuk memotong. Nah, dapat juga dikatakan bahwa yang memotong itu adalah Allah melalui tangan al-ghujju tersebut. Karena Allah lah yang membalas tangan yang dipotong tersebut ketika terlihat si al-ghujju tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa si pencuri adalah orang yang memotong tangannya sendiri, karena dialah yang memulai kejahatan sehingga tidak memperoleh selain apa yang telah diperbuatnya. Itu makna
memotong tangan yang dilakukan oleh Al-Gojo. Ada perbuatannya sendiri, ada yang mencerminkan itu adalah perbuatan Allah, ada yang mencerminkan perbuatan yang kembali kepada dirinya. Kenapa dia mencuri? Coba dia nggak mencuri, maka dia tidak akan terpotong tangannya. Tangannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya. Jadi, perbuatan yang muncul dari Allah merupakan balasan bagi pihak yang dipotong. Sedangkan dari orang yang memotong berupa usahanya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan satu dengan lainnya. Maka kaitan dengan hal di atas, banyak dalil tegas yang dinyatakan dalam Al-Quran. Barang siapa yang memahami kalimat ini dengan sungguh-sungguh, ia tidak akan takut kecuali kepada dirinya sendiri, dan dia tidak akan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali berkata, di manakah hamba Allah? Kita semua dalam zat Allah adalah orang yang tolol. Dalam arti, pandangan kita terhadap qodoknya Allah mengisyaratkan prasangka bahwa hamba akan dimaafkan atas apa yang dia lakukan. Di samping itu juga, ia mengisyaratkan sesuatu pandangan terhadap perintah dan larangan serta pilihan bebas hamba yang mengantarkan dugaan bahwa hamba diperbudak melalui apa yang dia lakukan. Namun demikian, kata Al-Imam Al-Ghazali, pernyataan yang benar berkenaan dengan hal ini jika diyakini bahwa hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh perbuatan, ucapan, dan ahwalnya. Bahkan ia bergerak dalam kehendaknya, tidak terpaksa dan tidak ditundukkan layaknya binatang dan benda-benda mati. Akan tetapi saudara, ia memperoleh pertolongan dalam naungan sebab-sebab kebahagiaan dan kerendahan, atau tercampakkan dalam naungan sebab-sebab kesengsaraan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikatakan kehendak kudrat yang baru memiliki jejak pada hal-hal yang dikuasai, dan hal ini adalah kemusyrikan yang samar. Bila kehendak tak memiliki jejak pada sesuatu yang dikuasai, hal itu berarti dia adalah kelompok Jabariyah. Selain itu, ada pula yang mengatakan disebut syirik hanya jika kehendak memiliki jejak pada penciptaan, sedangkan pengaruhnya ada pada usaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang berusaha sehingga menciptakan persekutuan. Sebaliknya, apabila kehendak tidak memiliki jejak pada sesuatu yang dikuasai, berarti wujudnya sama dengan tiada. Itu sama halnya dia maha kuasa tanpa kudrat, dan ia mustahil. Pahamailah, barang siapa menyangka Allah telah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, memerintah dan melarang, menasihati, memjanji kepada makhluk yang tidak memiliki kekuatan dan pilihan bebas, berarti dia berperangai cacat dan perlu diobati. Demikian ini disebabkan oleh perbedaan manusia dalam menggali dalil Al-Quran sebelum memahaminya, hingga mereka terjerumus ke dalam Jabariyah dan Qadariyah, karena mereka tidak mampu membedakan antara kehendak Allah yang qadim dengan kehendak manusia yang baru. Perbedaan kedua kehendak ini, bahwa kehendak yang qadim berdiri sendiri dalam menciptakan dan tidak bisa diusahakan, sementara kehendak yang baru berarti berdiri sendiri dalam bekerja serta tidak memiliki untuk menciptakan. Kezalimannya hanya dinisbatkan kepada kehendak yang baru, sedangkan kehendak yang qadim bebas dari kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan di bab kelima tentang perkara qada. Insyaallah kita akan melanjutkan di pembahasan selanjutnya terkait tentang bab 5 ini. Semoga bisa dipahami dan selamat mendengarkan, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.